Mari bersama-sama kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita memohon kekuatan dari Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Trinitas, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti menaungi kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, dalam luapan syukur kami karena kami begitu dikasihi oleh Tuhan, kami kembali hendak membuka Alkitab kami. Kami jauh dari sempurna. Tapi kami yakin Roh Kudus yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami akan memampukan kami untuk kami tidak hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan. Tapi kami diberikan kemampuan untuk juga memahami firman Tuhan dalam keseharian kami. Bahkan kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Temani kami saat kami membaca Alkitab kami. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu dalam segala kelemahannya. Tuhan berkarya dalam kekurangannya, dan biarlah apa yang disampaikannya sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang rindu untuk tidak hanya berproses menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi terus belajar menjadi pelaku-pelaku firman dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan ayat 26 sampai 31. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dinyanyikan
Bacaan kedua dari surat 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil menurut Injil Matius, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Berbunyi demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, memelihara, dan memberlakukannya dalam keseharian kita. Haleluya. Ada sebuah kisah tentang seorang anak yang suatu ketika mengalami sebuah kejadian yang mengubah hidupnya. Jadi waktu anak ini ditanya gitu ya, setelah dia dewasa dia ditanya kapan dia sungguh-sungguh mengenal dan memahami tentang Tuhan. Lalu dia mengatakan, saya mengalami keberadaan Tuhan saat saya masih kanak-kanak. Lalu ditanya, apa yang membuat kamu merasa kamu mengalami keberadaan Tuhan? Anak ini mengatakan suatu ketika dia bermain-main di rumahnya. Lalu saat dia sedang bermain-main di rumahnya, dia melihat dan penasaran ada satu set teko gitu ya. Jadi teko, terus ada piring kecilnya, terus ada gelasnya gitu. Anak ini merasa teko itu sedemikian menarik. Lalu dia tahu teko itu adalah teko kesayangan ibunya. Karena teko itu adalah peninggalan dari neneknya. Lalu dia ingin bermain-main dengan teko itu, Bapak Ibu Saudara. Lalu dia mengambil kursi karena teko itu terletak agak di atas lemari paling atas. Dia mengambil kursi, Bapak Ibu, lalu dia naik. Lalu dia mengambil teko itu. Dia mengambil teko itu sambil menjinjit, dia berhasil membawa teko yang ada di dalam di atas piring, Bapak Ibu, teko dan juga ada gelas-gelasnya. Lalu dia dengan perlahan-lahan mengambil itu. Tetapi saat dia berhasil sampai di kursi mengambil satu set teko itu, waktu dia mau turun, dia tergelincir. Dan teko itu akhirnya jatuh berkeping-keping dan dia kaget luar biasa. Dia kaget, dia takut, dia senewen Bapak Ibu karena dia tahu benar itu kesayangan dari ibunya. Dia hanya ingin mencoba melihat lalu memainkan teko itu seperti seolah-olah masak-masakan gitu ya. Lalu dia nggak tahu bahwa ternyata teko itu hancur berkeping-keping di hadapannya. Dia takut, dia lari ke dalam, dia mencari ibunya, lalu dia berteriak memanggil ibunya, ibunya datang, dia sudah sangat takut dan dia tahu pasti dia pasti akan dimarahi, mungkin dia dipukul Bapak Ibu. Tetapi ternyata reaksi ibunya sungguh di luar dugaan. Jadi saat ibunya datang karena anak ini berteriak-teriak, anak ini sambil menangis mengatakan dan menunjuk ke arah serpihan-serpihan teko yang ada di hadapannya.
Yang dilakukan ibunya bukan marah, tetapi yang pertama kali dilakukan ibunya adalah menanyakan apakah serpihan teko-teko itu mengenai kakinya. Ibunya menunduk ke bawah anak itu dan mengatakan, kamu gak apa-apa dek, apakah ada serpihan kaca yang kena di kaki kamu atau di tangan kamu? Dan anak ini menangis terisak-isak karena dia tahu itu teko kesayangan ibunya. Lalu dia mengatakan, maaf, adik gak sengaja. Karena adik mau coba main dengan teko itu, tapi ibunya memeluk dan mengatakan gak apa-apa. Yang penting kamu tidak apa-apa. Teko ini kesayangan mama, tapi tidak apa-apa. Mama memaafkan kamu. Peristiwa ini terjadi sudah lama dalam kehidupannya, tapi menurut anak ini saat dia memaknakan soal pengampunan, maka peristiwa pertama yang dialami dan diingatnya adalah dia diampuni oleh ibunya. Sebuah peristiwa iman yang bisa membuat dia merasakan iman itu nyata dalam keseharian adalah saat dia merasakannya dalam kehidupan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kita bicara soal misi Allah Trinitas. Kita beriman kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita beriman kepada Allah Trinitas. Bagaimana kita mencoba memahami tentang Allah Trinitas? Saya mengajak kita membuka 2 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-11 dan yang ke-13. 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11 dan yang ke-13, Bapak Ibu Saudara, berbunyi demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Dan di ayatnya yang ke-13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita beriman kepada Allah sumber kasih. Allah yang adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ketiganya adalah satu dalam sebuah persekutuan kasih. Jadi kalau kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, iman kita kepada Allah Trinitas adalah sebuah iman kepada Allah yang tiga, tetapi satu, yang berkelindan sedemikian eratnya, bersekutu sedemikian eratnya, dan persekutuan antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sebuah persekutuan kasih. Jadi kata kunci yang seharusnya kita lihat dalam sebuah persekutuan Allah Trinitas adalah persekutuan kasih. Allah Bapa tidak mungkin lengkap tanpa Anak, tidak mungkin lengkap tanpa Roh Kudus. Dan kita dipelihara dalam iman kita kepada tidak hanya Allah Bapa, tapi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalam iman yang sempurna itu, di dalam keberadaan Allah yang tidak bisa dipecah itu, maka kita melihat karya Allah bisa terjadi dalam keseharian kita. Bagaimana sang ibu bisa memaafkan anaknya? Roh Kudus memampukan dia mengingat Allah Bapa yang menciptakannya dan Yesus yang menyelamatkannya juga akan memampukan dia memaafkan anaknya. Mengapa sang ibu bisa tenang? Karena dia dikasihi oleh Allah Bapa yang menciptakannya, oleh Yesus yang menyelamatkannya, dan Roh Kudus yang ada terus dalam kehidupannya. Dan karya Allah ini nyata dalam hidupnya sehingga yang keluar dalam kesehariannya adalah kesempurnaan kasih Allah Trinitas. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Saat kita bicara soal misi Allah Trinitas, maka kita beriman kepada Allah Trinitas, artinya kita beriman kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang adalah kasih Bapak Ibu, sumber kasih dan damai sejahtera, yang di dalamnya ada persekutuan kasih yang berkelindan satu dengan yang lain. Allah Bapa tidak akan lengkap tanpa Anak, tidak akan lengkap tanpa Roh Kudus. Dan Allah Trinitas yang sempurna dan lengkap itu, yang bersekutu dengan begitu akrab, itu yang menyertai kita. Dan keberadaan diri kita, pengalaman diri kita sampai dengan saat ini membuktikan bahwa yang memelihara kehidupan kita adalah Allah Trinitas. Kita ada karena kasih Allah Bapa, kita ada karena kasih Yesus Kristus, kita kuat karena kasih Roh Kudus. Jadi kita dimampukan dalam keseharian kita sampai dengan saat ini mengalami berbagai macam karya Allah Trinitas.
Dan kita dikasihi sedemikian rupa oleh Sang Sumber Kasih, yaitu Allah Trinitas. Jadi ini yang pertama. Saat bicara soal misi Allah Trinitas, mari kita melihat lagi dan memaknai lagi perjalanan kehidupan kita tidak lepas dari karya Allah Trinitas. Karya Allah yang sempurna, karya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan harusnya itu menginspirasi kita meluber, meluap dalam keseharian kita. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Allah Trinitas ini, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ternyata tidak hanya sekedar mengasihi kita. Tetapi kita lihat bersama-sama Bapak Ibu dari Injil Matius yang tadi saya baca untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19 dan yang ke-20. Jadi Yesus saat dia menjadi manusia memberikan tugas kepada murid-muridnya. Di ayatnya yang ke-19 dan yang ke-20 berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah Trinitas dalam hal ini Yesus saat dia menjadi manusia, dia memerintahkan murid-muridnya untuk kita lihat Bapak Ibu, misi yang diberikan Yesus kepadanya bukan untuk murid-murid itu sendiri. Tetapi kita lihat di sini dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa. Berarti di luar murid-muridnya, misi yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya bukan tentang diri murid-muridnya. Tetapi bagaimana murid-muridnya menjadikan bangsa lain, menjadikan semua bangsa sebagai murid Yesus. Dan di ayat yang ke-20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Misi bukan tentang diri sendiri. Misi adalah tentang orang lain. Allah Trinitas dalam hal ini Yesus saat menjadi manusia meminta murid-muridnya untuk melakukan misi. Misi ini berarti doing something for others gitu ya, melakukan sesuatu untuk orang lain, untuk bangsa lain, untuk mereka, bukan untuk diri sendiri. Tapi berapa sering dalam keseharian kita, kalau kita lihat hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat gereja kita, berapa sering saat kita bicara soal misi, mungkin kalau kita melihat kita sibuk dengan diri kita sendiri. Berapa sering mereka dan bukan kita yang ada dalam kehidupan diri kita, yang ada dalam lingkungan tembok gereja kita. Berapa sering mereka yang di luar itu semua menjadi fokus dalam kegiatan dan keberadaan kita. Saya tertarik dengan sebuah kisah yang pernah saya baca Bapak Ibu. Jadi ada cerita tentang seorang anak dan ayah yang berjalan bersama-sama gitu ya. Lalu dekat dari rumah mereka ada pembangunan. Lalu sambil jalan-jalan pagi anak ini bertanya kepada ayahnya, itu akan dibangun apa ya gitu. Jadi dia berdua dengan ayahnya, dia lihat-lihat, dia keliling-keliling, lalu dia lihat di papan itu bahwa akan didirikan gereja tidak jauh dari rumahnya. Yang menarik Bapak Ibu adalah reaksi dari sang anak. Anak ini mengatakan kepada bapaknya, ya kenapa dibangun gereja? Bangun gereja mah malah bikin ribet, bikin macet, gak ada untungnya buat kita, untuk apa dibangun gereja? Jadi dalam kisah itu anak ini dalam percakapannya mengatakan kepada ayahnya, mendingan dibangun yang lain, gak usah bangun gereja. Gereja mah gak ada gunanya, gereja mah bikin repot, gereja mah bikin macet. Ini mungkin cuma sekedar kisah. Tapi berapa sering dalam keberadaan kita, gereja sebagai sebuah komunitas kehilangan jati dirinya untuk menjalankan misi Allah Trinitas. Kalau kita coba lihat program-program kita di gereja, Bapak Ibu, berapa persen dari sekian banyak program itu kita tujukan untuk orang lain dan bukan untuk diri kita? Atau kalau kita melihat dan mencermati diri kita sebagai gereja, diri kita pribadi, berapa sering dalam kehidupan kita berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup kita, berapa banyak kita gunakan untuk orang lain dan untuk orang yang membutuhkan,
ketimbang untuk diri kita. Berapa sering kita menyadari bahwa kita diciptakan di dunia, gereja ada di dunia, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk menjadikan semua bangsa muridku. Punya misi, punya outreaching, punya sesuatu yang harus dilakukan, tidak cuma bergumul atau berkutat dengan keadaannya sendiri. Tapi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, baik sebagai gereja ataupun sebagai pribadi, seringkali dalam kehidupan kita tidak lagi misional. Seringkali dalam kehidupan kita sibuk, gereja sibuk dengan urusan internnya sendiri, makan miliaran rupiah untuk pembinaan di dalam sendiri. Tetapi kita tidak misional, kita tidak outreach. Diri kita sibuk dengan berbagai macam pemenuhan tentang kebutuhan kita sendiri dan lupa. Tidak ada satu orang pun yang Tuhan ciptakan tanpa misi Allah Trinitas di dalamnya. Kita harusnya punya misi, berbagi kehidupan, berbagi iman, sehingga orang lain juga bisa menjadi dan merasakan bagaimana kasih Tuhan itu mengalir dalam hidup mereka. Ini yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Saat kita bicara soal misi Allah Trinitas, maka tadi yang pertama saya mengatakan bahwa kita beriman kepada Allah Trinitas yang begitu mengasihi kita, dan di dalam perjalanan kehidupan kita merasakan pemeliharaan Allah Trinitas yang sempurna. Dan seharusnya yang kedua, kesempurnaan pemeliharaan Tuhan meluap dalam kita berbagi kehidupan dengan orang lain. Dan itulah misi Allah Trinitas. Tidak hidup bagi dirinya sendiri, tidak ada bagi dirinya sendiri, tetapi berbagi kehidupan, memuridkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang lain merasakan keberadaan, kehadiran Allah Trinitas. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita sebarkan, apa yang menjadi misi kita kalau kita share kehidupan kita dengan orang lain, apa intinya? Tadi saya sempat mengatakan bahwa inti Allah Trinitas adalah persekutuan kasih gitu ya. Lalu misi itu berarti kita berbagi kasih. Tapi yang ketiga, kasih macam apa? Saya mengajak kita melihat Kejadian pasal 1, Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal 1 ini yang tadi juga kita dengarkan bersama-sama adalah sebuah kisah penciptaan. Mungkin kita biasa membaca soal kisah penciptaan, kita biasa membaca tentang bagaimana Allah menciptakan manusia. Tapi saya ingin mengangkat hal yang lain terkait dengan Allah Trinitas. Allah Bapa yang tidak terbatas itu membatasi dirinya dalam keberadaan Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Allah Bapa yang tidak terbatas, yang tadinya ex nihilo, akhirnya muncul mengambil rupa seorang hamba yang adalah manusia yang terbatas. Apa yang kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara? Trinitas bicara soal persekutuan kasih yang berkelindan antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam persekutuan kasih mereka mengasihi kita, karya keselamatannya menjadi nyata. Tapi Allah Bapa yang tidak terbatas itu menjadi manusia yang terbatas. Apa yang kita lihat di sini, ini adalah bentuk kasih Allah yang untransaksional. Kasih Allah yang tidak terbatas dengan transaksi gitu ya. Kita seringkali melakukan kasih transaksional, kebaikan transaksional. Saya mengasihi orang yang mengasihi saya. Saya melakukan banyak kebaikan kepada orang yang juga melakukan banyak kebaikan kepada saya. Tapi kasih Allah Trinitas untransaksional. Dia yang tadinya tidak terbatas, membatasi dirinya dalam karya keselamatan. Yesus sebagai manusia itu terbatas, Bapak Ibu. Yesus sebagai manusia karena cintanya kepada kita, dan dia tidak mengharapkan apa-apa. Misi Allah Trinitas adalah menyebarkan kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang tidak transaksional. Kasih yang tidak mengharapkan sesuatu pamrih sebagai balasan kita. Tapi coba lagi-lagi kita lihat keberadaan diri kita baik sebagai gereja maupun sebagai pribadi. Berapa sering program-program kesaksian pelayanan kita, program-program kita untuk mendukung masyarakat di sekitar kita, berapa sering kita tempelkan
supaya keberadaan kita diterima, supaya izin gereja mudah, supaya orang ada sesuatu yang kita harapkan di balik itu. Dan kesaksian pelayanan kita menjadi transaksional, bukan untransaksional. Padahal gereja harusnya bermisi untransaksional. Karena kita beriman kepada Allah Trinitas yang meninggalkan ketidakterbatasannya, masuk dalam sebuah karya keselamatan, mengambil rupa seorang hamba, dan itu untransaksional. Tapi seringkali kita terjebak dalam banyak kepentingan yang membuat kita melakukan sesuatu dengan harapan mendapatkan sesuatu. Mari Bapak Ibu Saudara kita melihat diri kita. Saat kita bicara soal misi Allah Trinitas, kita yang sudah dikasihi sedemikian rupa oleh Tuhan, kita yang sudah kuat sampai dengan saat ini karena pemeliharaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, hendaknya juga menyadari bahwa harusnya Tuhan menciptakan kita dengan sebuah misi. Bukan untuk diri kita, tapi bagi orang lain, bagi dunia, bagi bangsa lain. Dan misi itu adalah menebarkan kasih Allah yang untransaksional, yang tidak transaksional. Saya menutup khotbah saya dengan cerita tentang seorang gadis keturunan Albania yang meninggalkan ibu dan juga adik perempuannya. Lalu saat dia pergi meninggalkan sanak saudara, meninggalkan keluarganya, ibunya hanya berpesan, letakkan tanganmu dalam tangan Tuhan. Lalu dia berjalan pergi ke sebuah negara yang tidak pernah dia pergi sebelumnya, tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Lalu dia melihat banyak orang ternyata hidup dalam penolakan. Banyak orang yang luka, yang tersisi, yang tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak punya shelter, tidak punya rumah. Lalu dia tertarik untuk memeluk orang yang seumur hidupnya tidak pernah dipeluk. Dia tertarik untuk mendekap orang yang ditolak karena kusta. Dia tertarik untuk menjadikan manusia mati sebagai manusia dan bukan seperti binatang. Dan di dalam kehidupannya dia terus tindakannya sederhana. Dia hanya ingin orang merasakan kasih saat mereka ditolak oleh orang-orang di sekitarnya. Tanpa mengharapkan apa-apa. Karena orang-orang itu juga tidak bisa membalas apa-apa. Lalu saat dia ditanya mengapa dia bisa melakukan hal yang sedemikian besar dan luar biasa. Lalu dia mengatakan, saya hanyalah pensil di tangan Tuhan. Saya harusnya menuliskan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sama seperti sebuah pensil. Dia adalah Ibu Teresa, Bapak Ibu Saudara. Ibu Teresa mengalami kasih Allah Trinitas dalam hidupnya. Dan dia mengukirkan, menuliskan karya-karya kasih Allah dalam karya cinta kasihnya yang untransaksional kepada orang-orang di sekitarnya. Bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak pernah berhenti dipelihara oleh Allah Trinitas. Berulang kali dalam kehidupan kita merasakan betapa luar biasanya pemeliharaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan yang kedua, tidak ada satu orang pun dari kita yang tidak punya misi dalam kehidupan. Artinya, apapun dan bagaimanapun kita, harusnya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Tapi kita punya tugas baik sebagai pribadi maupun gereja untuk menjadikan semua bangsa adalah murid Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mari mengingat kasih yang seharusnya kita wartakan adalah kasih yang tidak mengharapkan sesuatu, untransaksional. Bagaimana dengan kita? Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan, kiranya Tuhan menolong kita. Amin.